Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Beranilah untuk mengatakan cukup dengan apa yang sudah diberikan, dan jangan biarkan rasa untuk mencoba merajai hati kita pada sesuatu yang sudah dilarang dan jelas-jelas bahaya akibatnya. Beranilah kita menguasai diri kita agar kita tidak dirajai oleh nafsu ketidakpuasan. Sebelum kita mulai permenungan kita, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, hari ini kami memperingati Santa Skolastika dengan permohonan. Semoga kami meniru dia dan mengabdi dengan cinta kasih yang menyala, sehingga kami dapat memperoleh hasil kasih sayang-Mu. Ajarilah kami di dalam menahan diri kami. Ajarilah kami untuk selalu taat dan setia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita kalau membaca akan menemukan kisah bahwa Tuhan menempatkan manusia di dalam sebuah taman yang kita kenal dengan Taman Eden. Tetapi selain mereka diberikan hak dan kesempatan untuk memberikan nama dan menguasai segala makhluk dan tumbuhan yang ada di taman itu, kecuali ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Mereka dilarang untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dari sini kita melihat kejatuhan manusia pertama karena dia tidak mendengarkan dan tidak taat pada apa yang Allah sabdakan. Seringkali kejatuhan dan bahaya karena kita tidak mendengarkan himbauan, seruan yang sebenarnya himbauan dan seruan itu sekilas memang mengekang kita. Tetapi seruan, himbauan, protokol kesehatan justru menyelamatkan kita ketika kita mampu untuk mengikuti, mentaati. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita mencintai diri kita, bahwa kita adalah orang beriman. Orang beriman dia akan berani mengasihi dirinya. Dia akan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui sesamanya kepada kita. Belajarlah dari kemurnian Santa Skolastika. Kemurnian dan ketaatannya memampukan dia untuk berkata cukup, untuk berani uga hari, untuk berani mati raga. Kita ambil bagian di dalam penderitaan. Salah satu bentuk bahwa kita boleh ambil bagian di dalam rangka penyelamatan Allah ini, mari kita ikuti himbauan dari pemerintah dan keuskupan kita, Keuskupan Agung Jakarta, untuk tidak mudik. Salah satu cara bagaimana kita agar tidak jatuh di dalam kesalahan yang fatal. Ketika kita mudik dengan alasan mengasihi, sebenarnya kasih kita itu bukan kasih agape, tetapi kasih yang membahayakan dan mungkin bisa mencabut nyawa orang-orang yang kita cintai karena kenekatan kita, karena ketidakmauan kita mengendalikan diri kita hanya atas dasar kata rindu, atas dasar rasa ingin pulang kampung. Beranikah kita bersaksi menjadi pelita yang menerangi dengan tidak mudik? Ini suatu ajakan bagaimana bentuk kita mengasihi, bagaimana kita juga terlibat di dalam menangani pandemi COVID-19 dan berani untuk menjadi berkat.
Ciri-ciri orang beriman jelas dikatakan di dalam Injil Markus pada hari ini, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa makanan semuanya baik adanya. Yang menjadikan haram adalah apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, itulah yang menajiskan kita. Sebab bagi Yesus, manusia menjadi najis bukan karena makanan, tetapi segala niat yang buruk dan jahat serta tindakan yang buruk dan jahat, itulah yang menajiskan dia sebagai seorang beriman. Orang beriman, dia akan memperjuangkan kebenaran. Orang beriman, dia tidak mencaci maki atau menghakimi orang atas dasar pandangan dia yang subjektif, yang ia anggap paling benar. Orang beriman akan melihat secara objektif. Orang beriman akan melihat di mana kebenaran yang sejati. Bukan sebuah permainan, bukan pula sebuah ajang uji coba. Mari kita belajar mengasihi sesama kita dengan taat, dengan tidak mudik. Meskipun nanti pada minggu ini ada long weekend, beranikah kita bersaksi untuk tidak menajiskan diri dengan tidak mudik? Karena dengan kita membiarkan hati kita dirajai oleh nafsu, rasa rindu, nafsu ingin bertemu mereka yang di kampung, ketika kita menjadi ceroboh, ketika kita menjadi tidak bijaksana, apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan justru membahayakan orang-orang yang kita cintai. Beranikah kita terus belajar untuk memurnikan hati kita sebagaimana Santa Skolastika, selalu melihat apa yang baik, selalu melihat apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan katakan saya beriman tetapi kita masih ngeyel. Jangan katakan saya mencintai Tuhan dan sesama tetapi kita bertindak semau kita, merasa diri paling bisa bertanggung jawab, tetapi justru kenekatan, egoisme, kesombongan menjadi ancaman bagi keselamatan banyak orang. Mari kita belajar mengasihi orang-orang yang kita cintai dengan merangkulnya di dalam doa. Jika kita rindu, doakanlah, sebutkanlah namanya. Tidak perlu kita pulang kampung yang justru membahayakan. Mari kita terlibat bersama pemerintah. Kita tingkatkan protokol kesehatan. Mari kita perangi bersama pandemi COVID-19 ini agar segera selesai. Mari kita belajar sebagai bentuk ugahari kita, sebagai bentuk puasa kita, puasa untuk mengikuti nafsu kita, puasa untuk bertindak semau kita, dan beranilah untuk menjadi berkat. Karena dengan kita taat, dengan kita setia pada anjuran-anjuran yang sudah diberikan, pastilah keselamatan dan kita semua terjamin terbebas dari pandemi COVID ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali nafsu, egoisme yang dibungkus dengan alasan yang begitu mulia atas dasar mencintai, atas dasar rindu, kita melanggar apa yang baik. Bahkan kita membenarkan apa yang salah. Beranikah kita bertindak sebagai orang beriman yang cukup merangkul, menyebut nama mereka yang kita rindukan di dalam doa? Karena itulah yang menyelamatkan daripada kita pulang dan membawa bencana bagi keluarga kita. Mari berani untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.